Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Eh, saya Kun Khaira Umam Al-Mu'afa dan teman saya Maila Faiza Safira Al-Amalia, ya, kami dari kelas 5E ingin mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Konsep Ruh sebagai Dimensi Psikis Manusia menurut Al-Maraghi. Ini sebagai studi tafsir maudhu'i. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Dr. Mukhaddam, ya, atas bimbingan beliau sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini. Eh, Namun sebelum kami masuk ke dalam pembahasan, saya ingin membahas sedikit tentang abstrak dari jurnal kami ini. Bahwasanya ruh, kami mengambil tema ruh sebagai penelitian kami. Kenapa ruh? Ya, karena ruh ini adalah salah satu makhluk Allah yang tidak kasat mata. Karena banyak sekali rahasia-rahasia ruh yang harus dijelaskan secara rasional. Sehingga agar manusia yang badannya dialiri oleh ruh ini bisa mengetahui apa sih sebenarnya ruh itu. Di dalam Al-Quran itu kan sudah termaktub, ya, tertulis banyak bahwasanya Allah itu memberi pengetahuan kepada manusia tentang ruh itu hanya sedikit saja. Seperti di surat Al-Isra ayat 85 itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Di ujung ayatnya, aku tidak memberikanmu ilmu kecuali sedikit saja. Nah, tapi di selain ayat tersebut, dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang di dalamnya memuat kata ruh. Jadi hal ini berarti karena banyaknya ayat yang membahas tentang ruh, sehingga eksistensi dan pengetahuan tentang ruh itu masih bisa digali oleh kita. Sehingga penelitian ini bertujuan agar peneliti mengetahui bagaimana sih pandangan ulama kontemporer. Kami mengambil Al-Maraghi sebagai salah satu perwakilan, ya, salah satu perwakilan mufasir kontemporer mengenai konsep ruh sebagai dimensi psikis manusia. Karena selama ini kami lihat, ya, ruh itu eh, penelitian tentang ruh itu kan masih dianggap stagnan dari dulu. Sehingga kami mengambil ulama kontemporer sebagai acuan kami. Kemudian penelitian ini menerapkan library research, artinya penelitian yang dilakukan berbasis literatur. Kemudian data primer sekaligus yang dijadikan objek pada penelitian ini adalah tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ground teorinya kami mengikuti eh, tafsir maudhu'i, ya, karena objek yang digunakan merupakan praktek dari tafsir maudhu'i. Eh, Kemudian semua ayat yang ada kata ruh di dalam Al-Quran ini kami kumpulkan, kemudian kami analisis, dan data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisa dengan analisis deskriptif, ya. Dan nanti hasilnya akan kami paparkan di akhir. Sebelumnya masuk ke dalam pendahuluan, ya, tadi salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh Al-Quran itu adalah penciptaan manusia. Penciptaan manusia itu yang paling unik, yang penuh dengan misteri. Jadi baik dari segi fisiknya, karakteristiknya, unsur-unsurnya, dan lain sebagainya. Ya, membicarakan manusia itu adalah pembicaraan yang menurut saya nggak ada habisnya gitu. Dan seolah nggak ada tepinya. Jika kita membicarakan hakikat manusia, nanti pasti muncul pertanyaan mengenai eksistensi manusia. Apa itu jasadnya? Apa itu jiwa? Apa itu ruh? Nah, sehingga dan pertanyaan tersebut itu bisa dijawab oleh hanya dengan dua sumber, yaitu Al-Quran, ya, wahyu, dan sekaligus ilmu sebagai pelengkap. Gitu. Kemudian namun informasi tentang ruh ini yang paling sedikit dibandingkan informasi mengenai jasad ataupun nafsu dalam manusia. Ya. Kata ruh yang sedikit ini digunakan beberapa hal yang berbeda lagi. Ya, ada ruh yang dimaksudkan dengan malaikat, ada ruh yang dimaksudkan sebagai
Al-Quran, dan ada ruh yang dimaksudkan sebagai yang akan kita bahas ini, dimensi psikis manusia. Sehingga kami membatasi penelitian ruh yang kami teliti ini hanya sebatas tentang ruh yang sebagai dimensi psikis manusia. Dan oleh karena itu sudah jelas tadi ya bahwa Allah menegaskan manusia hanya diberi sedikit pengetahuan untuk mengkaji yang ruh yang gaib ini, ya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berusaha mengkaji dan meneliti informasi yang sedikit tersebut dengan menemukan data-data yang dikaji dalam kajian tersebut. Dan sejak zaman sahabat ini, Al-Quran ini sudah digali, bahkan sampai saat ini juga masih banyak ulama yang menafsirkan Al-Quran ini, ya. Sehingga kami mengambil salah satu ulama kontemporer saat ini, yaitu Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ya. Dan beliau ini adalah salah satu dari sejumlah mufasir yang pernah ada, ya, yang memiliki pola pemikiran tersendiri dalam menafsirkan suatu ayat. Beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam kitab tafsirnya, yakni Tafsir Al-Maraghi. Dengan demikian, berdasarkan pentingnya pemahaman mengenai konsep ruh manusia tersebut, dan juga keistimewaan tafsir Al-Maraghi ini, yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami oleh pembacanya, maka penulis merasa perlu melakukan kajian mengenai bagaimana sih penafsiran Al-Maraghi tentang konsep ruh manusia dalam tafsirnya. Begitu. Kemudian selanjutnya akan masuk ke dalam judul definisi ruh, kemudian ruh dan derivasinya, dan biografi Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dan juga kitab tafsir Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Itu akan dibahas, akan ditaparkan oleh teman kami, Maila Faiza Safira. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan dari Ustadz Kun, yaitu yang pertama, definisi ruh. Apa itu ruh? Kata ruh dalam bahasa Indonesia itu sering kita dengar atau sering kita sebut dengan roh. Dan itu seakar kata dengan rih, yang berarti angin. Oleh karena itu, ruh itu juga disebut an-nafas, yaitu nafas atau nyawa. Jadi nafas atau nyawa yang terdapat di dalam tubuh itu seperti angin, bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat wujudnya karena sifatnya yang halus tadi. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, di sini beliau memaknai ruh itu sebagai dimensi jiwa manusia. Lalu ada lagi pendapat dari Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, ruh itu mempunyai dua makna, dua pengertian, yaitu ada ruh jasmaniyah dan ada ruh ruhaniyah. Ruh jasmaniyah menurut Imam Al-Ghazali di sini adalah zat halus yang berpusat di jantung, di ruangan hati atau jantung, serta menjalar ke seluruh urat nadi. Karenanya manusia dapat bergerak, dapat hidup, dan dapat merasakan berbagai perasaan. Sedangkan ruh ruhaniyah adalah bagian dari yang goib itu tadi. Keberadaan ruh memang tidak diragukan lagi. Hal ini sekaligus membantah pendapat paham materialisme yang menyatakan bahwa keberadaan ruh ini tidaklah nyata. Mereka hanya mempercayai hal-hal fisik yang nampak, tanpa mempertimbangkan hal yang lebih besar dan dahsyat di balik suatu yang nyata ini. Menurut Agus Mustafa, untuk mengetahui di manakah ruh itu berada, kita dapat mendeteksinya dengan fungsi kehidupan yang diperlihatkannya. Karena salah satu fungsi utama keberadaan ruh ini adalah memberikan kehidupan. Jadi, kita dapat mendeteksi posisi ruh ini dari kehidupan yang terjadi pada manusia.
Nah, berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud ruh itu adalah sesuatu yang menyebabkan manusia itu hidup. Atau dengan kata lain, sesuatu yang menyebabkan yang tadinya mati, yang tadinya tidak bergerak, karena adanya ruh itu tadi, maka menjadi hidup. Yang kedua, ada ruh dan derivasinya. Di sini, kata ruh itu terulang sebanyak 24 kali dengan berbagai konteks dan makna, yaitu bermakna dimensi psikis manusia, bermakna pertolongan atau rahmat Allah, terus ada juga yang bermakna malaikat Jibril dan wahyu Allah. Di sini ada tabel derivasi ruh, yaitu ada lafaz ruhul kudus, ruhul amin, ruh, ruhillah, ruhina, dan rauhu. Yang pertama, di sini ada contoh lafaz ruh yang bersandingan dengan lafaz al-kudus. Terdapat di surah Al-Baqarah ayat 253 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Di sini lafaz ar-ruh al-qudus di sini maknanya itu ada beberapa pendapat. Jadi yang pertama, makna ar-ruh al-qudus yang bermakna malaikat Jibril, pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua bermakna kitab Injil. Pendapat yang ketiga bermakna ruh yang dapat menghidupkan orang mati. Pendapat yang keempat, ruh yang dianugerahkan kepada Nabi Isa. Lalu contoh yang kedua, ada kata ar-ruh yang dikaitkan dengan lafaz al-amin. Terdapat di surat Asy-Syu'ara ayat 193, nazala bihir ruhul amin. Yang artinya yang dibawa turun oleh ruh al-amin. Nah, di sini yang dimaksud dengan ar-ruh al-amin di sini adalah malaikat Jibril yang terpercaya untuk menyampaikan wahyu kepada Allah. Lalu yang ketiga, ada kata ruh sebagai sesuatu yang dibawa malaikat dari Allah untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Itu bermakna wahyu. Terdapat di surah An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Kata ruh di sini yang kata ruh yang dalam Al-Quran diberi penjelasan sebagai amru minallah itu mempunyai pengertian pimpinan, perintah, perkara, dan urusan dari Allah. Fungsinya tidak lain merupakan bimbingan dan petunjuk bagi manusia. Dalam pengertian sebagai pembimbing atau pemberi petunjuk itulah ar-ruh dalam Al-Quran juga dipakai untuk menunjuk nama malaikat dengan sebutan ruh al-amin, yaitu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu pada Nabi. Dan ar-ruh juga diartikan sebagai wahyu yang terkumpul dalam kitab suci sebagai pedoman hidup. Yang ketiga di sini ada biografi Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Beliau mempunyai nama lengkap Ahmad Mustafa Al-Maraghi bin Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Qadi Al-Maraghi. Tanggal lahirnya tidak diketahui dengan jelas, namun di sini beliau lahir di tahun 1883. Tempat lahir beliau di kota Al-Marogo, Mesir. Pendidikan awal belajar Al-Quran di madrasah di desanya. Lalu beliau juga hafal Al-Quran di usia 13 tahun.
dan mempelajari ilmu tajwid dan dasar-dasar ilmu syariah di madrasah, di pendidikan awal itu. Lalu beliau kuliah di Universitas Al-Azhar di Kairo. Beliau murid dari Muhammad Abduh, dan dari Muhammad Abduh inilah Imam Al-Maraghi mempelajari ilmu tafsir. Lalu karir beliau itu guru di Universitas Al-Azhar dalam mata pelajaran syariah Islamiyah, dan guru besar di Fakultas Girdun di Sudan dengan mata kuliah bahasa Arab dan syariah Islamiyah. Beliau juga menulis banyak buku termasuk Ulum Al-Balaghah, dan karya tulis terbesarnya adalah karya tulis beliau yang terkenal itu Tafsir Al-Maraghi ini yang terdiri dari 30 juz. Beliau wafat tanggal 9 Juli tahun 1952 di kediamannya. Dan berkat beliaulah lahir ratusan bahkan ribuan ulama, sarjana, dan cendekiawan muslim yang berperan aktif dalam pendidikan, pengajaran, dan bidang lainnya. Yang keempat, ada penjelasan deskripsi kitab Tafsir Al-Maraghi. Di sini Al-Maraghi menulis dan menyusun tafsirnya itu sebagai respon beliau terhadap antusiasme besar umat Islam terhadap tafsir Al-Quran. Kitab ini selesai dalam 7 tahun pada 1365 Hijriah di Mesir. Dan tafsir Al-Maraghi ini juga dikenal dengan buku yang mudah dipahami dan menarik untuk dibaca. Di sini Al-Maraghi juga menggunakan gaya bahasa yang praktis, mempertimbangkan bahwa tafsir pada masa itu terlalu teknis untuk dipahami oleh masyarakat awam. Jadi beliau menciptakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi menarik untuk dibaca. Lalu penulisan tafsir beliau juga dipengaruhi oleh keprihatinan terhadap isi tafsir yang seringkali memuat cerita yang bertentangan atau Israiliyat. Di sini Al-Maraghi dalam tafsirnya menggunakan metode tahlili, yaitu urutan pembahasannya menyajikan ayat-ayat yang dianggap memiliki hubungan satu sama lain dalam kelompok tertentu. Terus juga di dalam tafsirnya beliau menjelaskan makna-makna kata, asbabun nuzul, munasabah ayat, dan pada akhir tafsirnya beliau mencantumkan penjelasan yang lebih rinci tentang ayat tersebut. Di sini corak tafsir Al-Maraghi itu lebih kepada corak sastra dan budaya sosial kemasyarakatan. Al-Maraghi menggunakan keahliannya di bidang bahasa dan sastra, lalu menyajikan tafsirnya dengan gaya bahasa dan redaksi yang teliti, sesuai dengan perkembangan situasi masyarakat pada masa itu. Beliau juga menggunakan teori dari ilmu pengetahuan terkait untuk menjelaskan makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh, ketika beliau menjelaskan kesusahan dan kemelaratan pada surah Al-An'am ayat 44, beliau mengaitkannya dengan pelajaran bagi orang mukmin. Jadi beliau menjelaskan dengan jelas, selalu ada kontekstualisasinya. Dengan demikian, Al-Maraghi berusaha memudahkan pengkaji tafsir dengan memberikan tafsir secara global di awal, diikuti dengan tafsir secara rinci dan menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, pembahasan ruh dalam tafsir Al-Maraghi akan disambung oleh Ustaz Kun. Oke, terima kasih Ustazah Maila. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Maila mengenai apa itu ruh, kemudian bagaimana derivasinya di dalam Al-Quran, makna ruh, kemudian juga siapa itu Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan apa itu tafsir Al-Maraghi, tadi sudah dijelaskan semua ya. Jadi kemudian sebagaimana yang telah dipaparkan tadi oleh Ustazah Maila dalam subjudul tadi ruh dan derivasinya dalam Al-Quran, bahwasanya term ruh dan derivasinya itu kan ada 24 ya, 24 kali tersebut dalam Al-Quran. Namun yang membahas yang dimaksud ruh sebagai dimensi psikis manusia ini hanya ada 5 term saja di antara 24 term tadi. Sehingga kami mengambil 5 di antara 24 tadi.
Di antaranya itu Al-Hijr ayat 29 yang berbunyi فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Kemudian Al-Isra ayat 85 yang berbunyi وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kemudian di As-Sajdah ayat 9 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Kemudian dan terakhir di surat Shad ayat 72. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Namun ya di antara 4 ayat tadi ya Al-Maraghi hampir tidak menafsirkan sama sekali tentang temruh kecuali di ayat surat Al-Isra tadi ya. Surat Al-Isra ayat 85. Sehingga eh, di sini penulis hanya memaparkan penafsiran Al-Maraghi dalam Quran surah Al-Isra ayat 85. Karena di 3 ayat lainnya Al-Maraghi tidak membahas mengenai ruh tadi. Kemudian dalam menafsirkan Al-Isra ayat 85 ini Al-Maraghi membuka penafsiran beliau mengenai maksud ruh dalam ayat tersebut. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ya. Jadi itu ada ruh yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Kemudian ada pendapat ruh yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah malaikat Jibril. Dan ada yang terakhir itu yang paling jumhur ya, bahwasanya ruh yang dimaksudkan dalam ayat 85 itu dalam surat Al-Isra adalah ruh sebagai dimensi psikis manusia, ruh yang berada dalam tubuh manusia, yang membuat manusia itu hidup. Nah, itu yang paling jumhur. Kemudian setelah memaparkan ikhtilaf ulama mengenai apa sih ruh dalam ayat tersebut, Al-Maraghi melanjutkan bahwasanya Al-Maraghi melanjutkan mengenai apa itu ruh gitu. Apa itu ruh sebagai dimensi psikis manusia itu. Tuh. Beliau menjelaskan bahwasanya mengenai hakikat ruh ya, para ulama itu punya banyak pendapat, tapi di antaranya ada 2 pendapat yang paling patut diperhatikan, kata beliau dalam tafsir beliau begitu. Bahwa ruh itu adalah jism nurani ya. Ruh itu slide selanjutnya ada Bang. Oh sebelumnya masih sebelumnya. Nah itu ada bahwa ruh itu adalah jism nurani, ya, sebangsa cahaya itu, jism nurani yang hidup dan bergerak dari alam yang tinggi. Jadi tabiatnya berbeda dengan jism. Jism itu kan kasar dan dapat diindra. Jadi ruh berbeda. Ruh itu seperti ya karena berjalan dalam jasad yang kasar ini seperti air yang mengalir dalam bunga mawar seperti itu kata beliau. Kemudian seperti minyak yang mengalir dalam buah zaitun. Itu ruh diibaratkan seperti itu. Dan api dalam bara seperti itu. Sehingga ruh itu tidak dapat dipisah dengan jasad. Karena kalau dipisah maka jasad itu adalah nanti akan mati dan tidak bisa bergerak lagi karena ruhlah yang menggerakkan jasad tersebut. Kemudian yang kedua, itu ruh itu bukan jism dan bukan pula sebagai jasmani. Karena ia berkaitan dengan tubuh yang sikap ruh itu membimbing jism, membimbing tubuh dan mengatur tubuh. Nah, itu adalah pendapat yang dianut oleh Al-Ghazali dan Ar-Raghib Al-Asfahani. Kemudian kita lanjutkan. Tadi ruh menurut eh, Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Sekarang bagaimana sih diskursus ruh dalam ranah tafsir ilmi? Gitu. Jadi selain Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ya banyak sekali ulama-ulama yang membahas mengenai ruh ini. Karena pertanyaan mengenai ruh ini adalah suatu misteri bagi manusia, ya, yang sampai sekarang penjelasannya tidak cukup memuaskan ya, karena memang tidak bisa se-eksplisit mungkin karena ruh itu tidak manusia hanya diberi sedikit ilmu mengenai ruh. Karena mengutip pernyataan Imam Ibrahim Al-Baizuri itu bahwasanya hakikat ruh itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipelajari terlalu mendalam oleh manusia. Jadi karena
Karena ruh itu adalah rahasia Allah dan tidak satupun dari hamba diperbolehkan untuk memikirkan dan meneliti lebih dalam tentangnya. Penafsiran-penafsiran ayat ruh dalam pendekatan saintifik banyak dilakukan oleh ulama dan sarjana muslim. Misal Fakhruddin Ar-Razi ini. Sebagaimana yang telah dikutip oleh beliau oleh Imam Al-Maraghi bahwasanya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu menafsirkan kata ruh itu sebagai penghidupan pada diri manusia. Selain itu, ruh juga berpengaruh terhadap kesadaran jism dan rasa ya. Sebagai contoh ya kebahagiaan dan kesedihan gitu tidak bisa dirasakan oleh manusia kalau ruh itu tidak ada dalam diri manusia. Itu penafsiran Ar-Razi mengenai ruh dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Kemudian selain Ar-Razi juga ada Muhammad Abduh ya, selaku guru Al-Maraghi tadi ya sudah dijelaskan. Muhammad Abduh ini menafsirkan kata ruh sebagai jisim latif. Nah, jisim tapi latif, lembut gitu. Kalau jisim itu kan kasar, kita bisa diindra. Tapi kalau jisim latif nggak bisa diindra. Jadi fungsinya sebagai yaitu sesuatu yang bergerak dan yang menggerakkan. Menggerakkan apa? Menggerakkan jisim yang dapat diindra tadi. Ruh juga dapat membuat perubahan besar dalam kehidupan. Namun menurut Muhammad Abduh ini, para ulama dan sarjana muslim ini yang terdahulu belum ada pembahasan ilmiah seputar ruh ini. Namun ia percaya bahwa akan terungkap suatu saat nanti suatu yang lebih dasar mengenai pembahasan ruh. Allah alam kapan. Kemudian kami simpulkan ya, bahasanya konsep ruh yang didefinisikan oleh Al-Maraghi dalam tafsirnya, eh, tafsir Al-Maraghi yang bercorak tadi, ada bi ijtimai itu, ya tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap pemahaman yang diusung oleh ulama klasik maupun kontemporer. Jadi dari dulu, ulama dahulu sampai sekarang, pembahasan mengenai ruh itu ya itu-itu saja. Tadi Al-Maraghi mengatakan ya tadi kan bahwa ruh merupakan paket yang datangnya dari Allah ya, yang diberikan kepada setiap manusia yang berguna sebagai penggerak jasad dan akal manusia. Ya, tapi sedangkan hakikat dan rahasia mengenai ruh itu memang hanya diketahui oleh Allah. Jadi karena manusia hanya diberikan sedikit sekali pengetahuan mengenai ruh. Tapi meskipun karakteristiknya yang sukar dipahami ruh ini, tapi karena memang substansi ruh itu yang berupa imateri ya, nggak bisa diindra oleh kita. Tapi realita mengenai eksistensi ruh ini tidak dapat diragukan keberadaannya karena memang sudah dinas oleh Allah. Ya, tapi kemudian selain itu tidak semua ayat dalam Al-Quran yang terdapat kata ruh itu merujuk kepada ruh sebagai dimensi psikis manusia yang ada dalam tubuh manusia. Setidaknya ada dua makna lain yang terkandung dalam term ruh yang terulang dalam sebanyak 24 kali tadi dalam Al-Quran. Ya, setidaknya ada dua, yaitu ruh yang berarti Al-Quran dan atau wahyu Allah, dan ruh yang berarti malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu pada utusannya. Mungkin sampai di situ pembahasan jurnal kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat. Dan kami tutup presentasi kami dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.